tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali di sore hari ini kita kembali berjumpa di dalam persekutuan wanita Gereja Kristus Tanjung Karang. Saya yakin dan percaya ibu-ibu sekalian yang mengikuti persekutuan di sore hari ini tetap dalam sukacita dan terus dalam perlindungan Tuhan. Di sore hari ini sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, saya mengajak ibu-ibu sekalian untuk kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur buat kasih Tuhan yang tidak berkesudahan atas kehidupan kami. Kami boleh menikmati hari yang Tuhan berikan untuk kami boleh jalani dari pagi hingga sampai sore hari ini. Dan kalau sebentar dalam persekutuan wanita yang diadakan secara online ini, kami akan merenungkan firman Tuhan. Hamba berdoa biarlah Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, berikan kami hikmat bahkan pengertian yang lebih lagi Tuhan. Dan kami sungguh boleh menerima setiap firman yang boleh kami dengarkan di sore hari ini untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba berdoa secara khusus buat ibu-ibu yang ada di rumah yang mengikuti persekutuan wanita ini, Tuhan juga memberkati. Berkati dalam pemberitaan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali membuka firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya buat ibu-ibu sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka,
Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ayat yang kelima, ketika mereka mendengar hal itu lalu memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat narasi dari pembacaan firman Tuhan yang kita boleh dengar di sore hari ini, itu adalah menceritakan tentang pelayanan Paulus di kota Efesus, ya. Dan di mana Paulus merasa baik sikap hidup maupun dalam pengetahuan mereka ada sesuatu yang kurang. Ada sebuah pemahaman yang tidak dimengerti oleh murid-murid yang ada di sana. Karena itu Paulus mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sedikit agak aneh, begitu ya kalau saya boleh katakan. Mari kita melihat firman Tuhan. Di ayat yang kedua dikatakan demikian. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Pertanyaan yang diajukan Paulus kepada beberapa murid-murid yang ada di Efesus itu menandakan bahwa bisa tidak dikatakan bahwa baptisan yang mereka lakukan atau yang mereka terima itu boleh dikatakan sah atau tidak ya. Begitu. Nah, pertanyaan aneh yang diajukan oleh Paulus ini memperhatikan status mereka sebenarnya sebagai orang percaya. Apakah mereka sungguh-sungguh mengerti tentang sebuah arti baptisan itu sendiri? Atau mereka masih meragukan tentang baptisan itu? Di bawah sebuah tema yang diberikan kepada saya tentang ikuti jalan Tuhan, tema wanita di sore hari ini. Bagaimana kita mau mengerti dengan benar sesungguhnya pada saat kita memberikan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apakah baptisan itu juga menentukan kalau kehidupan kita sudah saleh dan benar? Kemudian yang kedua, saya akan membuka sedikit pemahaman kepada ibu-ibu semua, ya. Bagaimana pelayanan Paulus di Efesus ini adalah boleh dikatakan bukan hanya sampai kepada pelayanan mujizat, tetapi dia ingin memberikan sebuah pemahaman yang benar tentang bagaimana mengikut Kristus. Ayat yang keempat dan kelima kalau ibu-ibu sekalian baca, ya, berdasarkan penjelasan Paulus di ayat yang keempat dan apa yang kemudian dilakukan Paulus di ayat 5, kemudian apa yang kurang dari diri murid-murid ini, ya. Bagaimana pemahaman dan penghayatan mereka mengenai baptisan bila dihubungkan dengan sebuah pernyataan Yohanes membaptis dalam Lukas 3 ayat 16, ya, dan pernyataan Yesus di Matius 28 ayat 19, apakah peristiwa ini dapat dikatakan sebagai peristiwa pembaptisan kembali? Benarkah ayat ini kemudian dapat digunakan sebagai dasar Alkitab untuk melakukan pembaptisan ulang? Ibu-ibu yang dikasihi, sore hari ini mungkin ibu-ibu bingung, waduh saya dibaptisnya ini dengan cara dipercik begitu. Atau ada beberapa penganut gereja juga dengan selam. Tapi saya ingin mengatakan bahwa sekali lagi, baptisan tidak menyelamatkan. Pada saat kita memberikan hidup kita, mengaku percaya dengan mulut kita,
bahwa Yesus adalah Tuhan, itu merupakan sebuah iman yang diperhitungkan. Jadi dasar sebuah teologi, kalau boleh saya katakan, kita tidak bisa memaksakan bahwa ini benar dan ini salah. Sekali lagi, pada saat kita mengikut Tuhan dan mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan percaya, itu dilihat sebagai iman yang menuntun kita kepada jalan Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kembali dalam teks firman Tuhan di sore hari ini, dikatakan ada kira-kira 12 orang ya, yang berbincang dengan Paulus. Paulus tidak pernah memaksakan mereka, tetapi jawaban mereka sangat-sangat, kalau boleh dikatakan, saya bilang bahwa jawaban mereka itu jawabannya negatif, menunjukkan bahwa pengajaran yang mereka terima itu tidak sempurna. Pengajaran yang mereka terima itu tidak seutuhnya. Padahal kalau kita melihat di dalam Perjanjian Baru, ya, atau boleh dikatakan di dalam kitab Lukas, pada saat Yohanes membaptis, ya, baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan pada zaman itu, di dalam sebuah konteks untuk mempersiapkan orang-orang menyambut kedatangan Mesias dalam diri Yesus yang hadir bagi mereka. Tetapi Yohanes sendiri mengatakan bahwa ialah hanya mempersiapkan jalan bagi Yesus, ya. Ia membuka jalan menuju kepada keselamatan itu sendiri. Dan Yohanes mengantarkan orang-orang yang dibaptisnya di Sungai Yordan untuk berjumpa dan menerima Kristus, yang disebutnya akan apa? Akan datang membaptis dengan api danau. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita mau pelajari di sore hari ini melalui kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan? Apa yang Paulus ingin lakukan di Efesus? Hal yang pertama adalah membaptis beberapa orang. Ya, yang tadi saya katakan, orang-orang ini sudah dibaptis oleh Yohanes, ya, tetapi pelayanan Paulus itu sendiri ingin menyatakan bahwa ada sesuatu yang baru, Roh Kudus yang sudah dicurahkan di Yerusalem, ya, melalui beberapa orang muridnya pada saat itu hadir. Itu pun yang harus dirasakan oleh jemaat di Efesus. Hal yang kedua, Paulus juga mengunjungi rumah ibadat dan mengajar di sana selama 3 bulan. Ia berusaha meyakinkan orang-orang tentang kerajaan Allah. Ya. Dan hampir selama 2 tahun setiap harinya ia berbicara di ruang mata kuliah atau di ruang kuliah Tiranus dengan murid-muridnya. Ia mau semua penduduk Asia pada saat itu mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Dan Allah mengadakan mujizat yang besar melalui pelayanan Paulus. Ya. Walaupun kalau kita melihat di sana ayat yang ke-9 dikatakan ada juga orang yang apa? Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan. Di depan apa? Di depan orang banyak. Ya. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan muridnya dari mereka. Dipisahkanlah orang-orang yang boleh dikatakan mengumpat. Tadi dikatakan apa di sini? Mengumpat jalan Tuhan, tidak percaya. Ya. Dan pada saat itu Paulus memisahkan orang-orang yang setia, yang mau mengikuti jalan Tuhan, sehingga Paulus dapat mengajar mereka. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita belajar apa yang harus kita lakukan sebagai murid Kristus. Apa yang harus kita lakukan untuk kita mengikut jalan Tuhan? Hal yang pertama adalah seseorang dapat bertumbuh dan berkembang di dalam iman, dan pengharapan dalam Tuhan adalah hidup yang taat dan disiplin rohani. Artinya apa? Mendengar firman Tuhan. Ya. Karena kalau boleh dikatakan Roma 10 ayat 17 dikatakan apa? Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan, membacanya, bahkan memiliki waktu khusus bersama Tuhan, bukan hanya sampai di situ melakukan firman itu sendiri. Itu adalah menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Namun dengan demikian, apakah iman yang kita miliki itu harus diwujudkan dalam perbuatan, dalam tindakan kita, dalam perkataan kita, dalam setiap pemikiran kita? Saya ingin katakan yes. Begitu kita sudah menangkap firman itu dalam hati kita, kita tidak bisa menyimpannya, tetapi realisasikan itu melalui kehidupan kita hari lepas hari.
Jadi sama seorang, kalau boleh saya dikatakan, sama seseorang yang mendapatkan sebuah, kalau boleh dikatakan, barang yang baru. Bagaimana dia merawat, bagaimana dia menjaga barang itu supaya tetap baik kondisinya. Tidak hanya sampai diletakkan saja, tetapi mungkin setiap hari dia ambil kemudian dibersihkan. Setelah dibersihkan dia apa? Dipajang kembali. Sehingga pada saat orang melihatnya, barang itu atau hiasan itu tetap menjadi fokus bagi orang-orang yang melihatnya. Begitupun juga dengan kita. Kita tidak bisa hanya membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Apalagi di tengah-tengah situasi dan kondisi, kita harus banyak melakukan sesuatu yang menceritakan kebaikan Tuhan bagi orang lain. Hal yang kedua, dari renungan firman Tuhan ini yang ingin disampaikan adalah beritakan Injil. Bagaimana caranya? Saya sungguh percaya ibu-ibu mungkin setiap hari mendapatkan renungan dari renungan pagi GKTK, atau ibu-ibu yang di rumah memiliki grup wanita GKTK. Ada ibu-ibu yang mengirimkan ayat, mengirimkan ucapan selamat pagi disertai dengan dengan firman-firman Tuhan yang menguatkan. Di situ sesungguhnya pada saat ibu-ibu membacanya, ibu-ibu memberitakan Injil, ibu-ibu mendapatkan sebuah sesuatu yang baru. Karena dalam 2 Timotius 4 ayat yang kelima dikatakan gini, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Karena sabarlah menderita, lakukanlah pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. Dengan jelas dikatakan, walaupun segala sesuatu terbatas, tapi kita punya media sosial, kita punya handphone yang kita bisa gunakan. Apa yang mau kita posting? Apa yang mau kita sampaikan? Apa yang mau kita bagikan di dalam grup-grup kita yang ada? Yaitu kekuatan-kekuatan dari firman Tuhan yang membangkitkan gairah hidup kita untuk memberitakan Injil. Yang ketiga, jangan hanya menjadi orang Kristen, tetapi jadilah murid Kristus yang hidup di dalamnya. Dalam konteks ini, orang-orang yang tadi kita sudah baca, ke-12 murid itu mendapatkan dasar tentang iman Kristen yang benar. Bagaimana mereka mau dibentuk, mau mendapatkan sebuah pengajaran yang baru yang Paulus sampaikan. Dan yang terakhir, yang keempat, pedulilah terhadap kebutuhan orang lain. Lewat kebutuhan itulah kita dapat menyatakan kasih Allah. Pertanyaan sekarang, bagaimana saya bisa peduli kepada kebutuhan orang lain, sedangkan saya sendiri dalam kondisi perlu untuk dibantu, serba kekurangan. Ibu-ibu, saya ingin katakan, jangan pernah khawatir. Tuhan tahu apa yang menjadi bagian Tuhan yang ingin dikerjakan dalam kehidupan ibu-ibu dan juga saya. Terus berharap kepada Tuhan. Waktu Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Allah bertanya kepada Musa, apa yang kamu punya, Musa? Musa hanya katakan, saya punya tongkat. Dan Allah katakan, dengan tongkat ini engkau akan membawa umatku keluar dari perbudakan di Mesir menuju kepada tanah perjanjian. Apa yang ada pada kita hari-hari ini? Mungkin kita punya perhatian, kita punya jam doa. Lakukanlah itu untuk kita bisa memberkati teman-teman kita. Jika kita tahu ada yang sakit, ada yang perlu untuk dibantu, hal yang paling utama hari-hari ini dilakukan adalah berdoa, minta belas kasihan Tuhan. Untuk apa? Tuhan menyatakan mujizatnya dalam kehidupan kita. Semua orang hari-hari ini mengalami keterpurukan, serba kekurangan. Realita yang terjadi seperti itu. Tetapi yang membedakan kita dengan orang lain, kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Gantungkan iman kita, kehidupan kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan yakin dan percayalah, dengan membaca firman Tuhan, itu akan terus boleh menguatkan kita. Ajaran Paulus, bahkan hal-hal yang baik yang dilakukan oleh Yesus pada saat dia ada di tengah-tengah dunia ini, kita bisa menangkap poin-poin yang baik untuk kita bisa lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kiranya Roh Kudus memberikan pengertian kepada kita untuk kita terus boleh berjalan di jalan Tuhan, tidak menyimpang, menyerong ke kanan dan ke kiri,
tetapi tetap fokus kepada tujuan yang pasti, yaitu apa? Jaminan kehidupan kekal. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu sekalian yang ada di rumah. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kesempatan sore hari ini. Kami terus boleh ditegur dan diingatkan bagaimana kami terus fokus kepada jalan Tuhan. Mungkin banyak tantangan, banyak pergumulan yang kami hadapi di hari-hari ini. Tetapi yang menjadi keyakinan kami memiliki Allah yang tidak terbatas dengan segala sesuatunya. Oleh karenanya Tuhan, kuatkan dan teguhkan hidup kami, bahkan iman kami hanya terfokus ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus buat ibu-ibu yang ada di rumah, dalam setiap proses yang ada, dalam kehidupan keluarga, Engkau memberkati suami, anak-anak, bahkan keluarga besar dari ibu-ibu Gereja Kristen Karang, sehingga mereka terus boleh dikuatkan hari lepas hari. Dan kami percaya Tuhan, ada waktunya Tuhan untuk kami boleh bersama-sama kembali bersekutu secara normal, dan kami taat untuk kami terus boleh setia kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Hamba berdoa juga buat ibu-ibu yang mungkin dalam keadaan sakit, dalam proses pemulihan, dalam kondisi yang mungkin hari-hari ini Tuhan mengalami keterpurukan. Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kesembuhan, kesehatan yang sempurna. Bahkan kami akan percaya Engkau yang terus boleh memberkati kehidupan ibu-ibu bahkan keluarganya hari lepas hari. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan sore hari ini, dan kami menyerahkan untuk setiap hal yang boleh kami terima melalui berkat firman-Mu. Kami mau menjadi orang-orang percaya yang terus boleh menceritakan setiap kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Rasa lelah oleh perkara di dunia, Kau Tuhan selalu punya cara menguatkanku lagi senantiasa. Hatiku terluka oleh perlakuan manusia. Kau Tuhan selalu punya cara